so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Wahyuningsih. Saya dari kelas 3H dengan NIM E1E02410233. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nilam si Tabib. Ini adalah Nilam. Ia adalah anak yang baik hati dan suka menolong. Walaupun masih kecil, Nilam pandai membuat ramuan obat dari daun-daunan yang ada di hutan. Ia sering membantu hewan-hewan yang sakit. Suatu hari, Nilam sedang mengobati seekor anak beruang madu yang kakinya terkilir. Setelah diolesi ramuan buatannya, beruang kecil itu bisa berjalan lagi. "Jangan lupa minum obat ya," kata Nilam sambil tersenyum. Beberapa hari kemudian, kulit Nilam terasa gatal dan kemerahan. "Oh, tidak! Kenapa kulitku jadi seperti ini?" pikir Nilam. Ia tahu bahwa ini perlu membuat ramuan khusus untuk menyembuhkan kulitnya. Namun, daun obat yang dibutuhkan sudah habis. "Kalau begitu, aku harus pergi ke tengah hutan untuk mencari daun itu," kata Nilam bertekad. Nilam pun berangkat membawa tas kecilnya. Di perjalanan, ia harus melewati jalan yang terjal dan sungai yang kecil. Tapi ia tidak menyerah. Ia terus berjalan sambil bersenandung. Akhirnya, ia menemukan pohon yang daunnya bisa dijadikan obat. "Nah, ini dia!" seru Nilam senang. Ia memetik daun-daun itu hingga kantongnya penuh. Namun, saat ia hendak pulang, Nilam melihat seekor siamang yang terus menggaruk badannya. Kenapa kamu menggaruk terus, siamang?" tanya Nilam. "Aku gatal sekali, kulitku luka," jawab siamang. Nilam pun mengambil sebagian daunnya dan membuat ramuan untuk siamang. Setelah dioleskan, siamang merasa lebih baik. "Terima kasih, Nilam," kata siamang. "Jangan digaruk lagi ya, nanti sembuhnya lama," pesan Nilam. Tak lama kemudian, Nilam melihat seekor burung kuau yang berdiri diam di bawah pohon. "Burung kuau, kenapa kamu tidak terbang?" tanya Nilam. "Kakiku terluka, aku tidak bisa berjalan," jawab burung kuau dengan pelan. Nilam pun mengambil sedikit lagi daunnya dan membuat ramuan untuk burung kuau. Ia membalut kaki burung kuau dengan lembut. "Istirahatlah dulu, nanti kakimu akan sembuh," kata Nilam sambil melambaikan tangan. Saat melanjutkan perjalanan pulang, Nilam mendengar suara hewan sedang menangis. Ternyata seekor anak rusa terjerat sulur tanaman rambat. "Tenanglah, sebentar lagi kamu akan bebas," kata Nilam sambil memotong sulur-sulur itu dengan hati-hati. Anak rusa pun bebas. Nilam kemudian berkata, "Sebaiknya aku memangkas tanaman ini supaya tidak terjebak hewan lain." Setelah semuanya, Nilam merasa lelah tapi bahagia. Ia pun berjalan pulang. Namun, saat melihat daunnya tinggal sedikit, ia terkejut. "Wah, daun obatku hampir habis. Sepertinya aku harus kembali lagi ke tengah hutan besok hari," katanya. Keesokan harinya, Nilam kembali ke hutan. "Kenapa kamu datang lagi?" tanya siamang yang melihatnya.
Aku perlu daun obat untuk menyembuhkan kulitku, jawab Nilam. Burung kuau yang sudah sembuh berkata, tapi kulitmu sudah mulus, Nilam. Tidak ada luka lagi. Nilam pun terkejut melihat tangannya. Iya, benar juga. Mungkin karena aku menolong kalian, aku jadi sembuh, katanya sambil tertawa kecil. Siamang tersenyum. Mungkin juga karena kamu banyak bergerak dan menghirup udara segar. Nilam tertawa. Hehehe, mungkin itu juga. Tapi aku perlu menyiapkan daun obat untuk persediaan. Aku akan membantumu, kata Siamang dengan semangat. Burung kuau dan anak rusa juga ikut membantunya. Bersama-sama mereka memetik daun-daun obat sambil bernyanyi dengan gembira. Sejak saat itu, Nilam tidak hanya dikenal sebagai anak yang pandai membuat obat, tetapi juga dia dikenal sebagai sahabat hewan-hewan yang ada di hutan. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.